Hari ini kita akan belajar satu tema yang menurut saya sangat penting buat kita semua. Bulan kemarin, bulan Januari kita bicara tentang terkoneksi dengan Tuhan. Dan bulan ini kita akan bicara tentang kita terkoneksi dengan firman Tuhan. Jadi dua tema ini menurut saya di awal tahun ini sangat penting untuk kita sama-sama mengerti. Karena kemungkinan besar dua tema inilah yang akan membawa kita di sepanjang tahun ini, akan memberikan kita fondasi atau dasar kehidupan kita yang kuat. Karena kita nggak tahu apa akan terjadi di bulan-bulan ke depan. Namun teman-teman semua atau jemaat Tuhan yang saya kasihi, bahwa beberapa minggu ini ada beberapa anak-anak Tuhan yang mereka mengutarakan situasi ekonomi yang sedang dihadapi hari-hari ini. Dan mereka berkata bahwa ekonomi mereka sedang tidak baik-baik aja. Mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang hadir di tempat ini berkata, iya pastor, saya sama. Ya, ekonomi kami hari-hari ini sedang kurang baik atau tidak baik-baik aja. Tetapi ada kabar baik buat saudara, bahwa situasi boleh tidak baik, tetapi kasih setia Tuhan selalu baik buat saudara. Kalau dua tahun lalu atau 3 tahun silam Tuhan pelihara saudara dan bisa melewati masa COVID yang begitu luar biasa ganasnya. Hari ini saudara kalau masih bisa makan dengan baik dan tidur yang baik, itu tandanya Tuhan menyertai saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Ini merupakan janji Tuhan buat kita semua. Nah, oleh sebab itu pada kesempatan ini saya mau bawa saudara semua untuk memahami dan mengerti bahwa bagaimana supaya kita bisa terkoneksi dengan Tuhan, sehingga waktu terkoneksi dengan Tuhan kita memperoleh sesuatu yang dijanjikan Tuhan menjadi bagian dari setiap perjalanan hidupan saya dan saudara. Ya, percayakah saudara bahwa langit dan bumi serta isinya ini dijadikan oleh firman Tuhan? Yang percaya katakan yes. Jadi kalau Tuhan yang ciptakan semua alam semesta ini, dari hari pertama sampai hari ke-6, itu semua dijadikan dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kalau langit dan bumi dijadikan oleh Tuhan dasarnya adalah firman Tuhan, berarti ada sebuah kepastian dalam hidupan saya dan saudara. Ketika saya dan saudara terkoneksi dengan firman Tuhan atau terhubung dengan firman Tuhan, maka saya bisa pastikan ada jaminan kehidupan untuk bisa kita lewati masa-masa yang sukar. Yang setuju katakan amin. Mari kita lihat bersama-sama apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, Yohanes pertama ayat yang pertama, di sana dikatakan firman Tuhan katakan seperti ini. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah siapa saudara? Allah. Jadi Yohanes menyampaikan pesan yang sangat kuat, meyakinkan buat kita semua orang-orang perjanjian baru, bahwa sejak awal bumi dan segala isinya diciptakan, semuanya dasarnya adalah firman Tuhan. Jadi kitab ini sedang meyakinkan buat kita semua bahwa selagi saya dan saudara terkoneksi dengan firman Tuhan, berarti saudara akan terkoneksi dengan kehidupan. Yang setuju katakan amin. Sebab firman itu membawa kita kepada kehidupan, bukan kepada kematian, atau bukan kepada kecelakaan, atau bukan kepada malapetaka. Tapi firman Tuhan membuat kita semua terkoneksi supaya saya dan kita semua yang ada dalam ruangan ini, kita bisa terakses dengan kehidupan yang Tuhan janjikan. Yang setuju katakan amin. Nah, mari kita lihat, ternyata Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah siang dan malam, dia juga punya gaya hidup terus terkoneksi dengan Tuhan. Bayangkan kalau Yesus aja mau terkoneksi dengan Tuhan, apalagi saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan. Saudara yakin bahwa saudara anak Tuhan? Yang yakin anak Tuhan katakan yes. Nah, coba lihat saudara yang kasih dalam Tuhan. Ketika orang terkoneksi dengan Tuhan, terkoneksi dengan benar, terkoneksi dengan sengaja, terkoneksi dengan kesediaan atau ya
Karena kita tahu bahwa kita butuh firman Tuhan, maka setiap hati saya dan saudara harus tersedia untuk Tuhan mau bicara dalam kehidupan saya dan saudara. Setiap orang yang bersedia untuk memberikan waktu untuk dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam, sekali lagi bahwa orang itu akan terakses dengan janji kehidupan yang Tuhan berikan buat orang yang melakukannya. Coba lihat Matius pasal yang keempat. Apa yang dilakukan oleh Yesus pada waktu itu. Di sini Yesus belum melakukan mujizat. Di sini Yesus belum melakukan hal-hal yang supranatural. Tapi Matius ini sedang menceritakan buat kita semua bahwa Yesus sedang puasa 40 hari 40 malam. Berarti ini merupakan sebuah disiplin rohani yang Yesus bangun dalam hidupannya supaya dia bisa mengalami apa yang disebut dengan kemenangan yang disediakan oleh Bapa di sorga. Coba perhatikan Matius pasal yang keempat ayat keempat. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini ungkapan Yesus pada waktu dia dicobai di padang gurun. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, ternyata orang Kristen, anak Tuhan yang bilang dia anak Tuhan, kalau dia terakses atau terkoneksi dengan firman Tuhan, setan gak ada bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasa kegelapan tidak ada bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Bahkan kegagalan dan kehancuran tidak ada bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Alkitab cerita di sini, Yesus kasih tahu kepada yang mencobai dia, yaitu iblis tipu muslihat. Karena waktu itu iblis mencobai dia, iblis menawarkan dia sesuatu. Ungkapannya seperti ini, Yesus, jika engkau anak Allah, jadikan ini batu itu menjadi roti. Jadi ternyata Yesus itu dicobai oleh siapa? Oleh si iblis tipu muslihat. Tetapi kenapa Yesus tidak tergoda dengan tantangan itu? Kenapa Yesus tidak bisa lakukan? Namanya dia Tuhan. Batu itu dia bisa bikin roti karena dia Tuhan. Tetapi kenapa Yesus nggak lakukan itu? Yang ditawarkan oleh si iblis tipu muslihat. Karena iblis tahu kelemahan setiap kita manusia. Tetapi sekali lagi, sekalipun dia tahu kelemahan saya dan saudara, dia tidak maha tahu. Jadi dia mencoba Yesus. Benar enggak Yesus mau taatin apa yang menjadi godaan saya buat dia? Yesus ternyata adalah pribadi yang sangat luar biasa. Kemudian Yesus jawab kepada si iblis tipu muslihat di tantangan pertama. Jawaban Yesus tepat. Di situ dia katakan, hai iblis, dengarkan ini. Ada tertulis di Matius pasal yang ketiga dan keempat dan kelima kalau kita baca di sana. Selalu Yesus menjawab tantangan si setan tipu muslihat. Dia katakan, ada tertulis. Bapak Ibu saudara dalam Tuhan, menurut saudara apa yang itu tertulis? Yang tertulis adalah firman Tuhan. Perhatikan kalimat dari Matius 4 ayat 4 ini berkata begini. Manusia hidup bukan dari roti saja, koma di situ. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa hidup kita itu bukan hanya makan dan minum. Tapi hidup kita itu lebih daripada itu. Di mana Tuhan mau supaya kita semua terkoneksi dengan firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, kalau engkau terkoneksi dengan Tuhan, seharusnya godaan setan apapun bentuknya, dia tidak akan ada bagian dalam kehidupan saya dan saudara. Kenapa? Karena ada firman Tuhan yang tinggal dalam kehidupan saya dan saudara. Coba bilang sebelah kiri kanan, kamu terkoneksi dengan firman Tuhan gak setiap hari? Terkoneksi dengan firman Tuhan. Makanya jangan heran kenapa ada banyak orang atau anak-anak Tuhan mereka jatuh bangun dari semua kelemahan mereka. Karena apa? Untuk bisa mengalahkan semua bentuk keinginan daging manusia kita,
Nggak bisa dengan cara yang lain. Ternyata semua keinginan daging kita itu semua cuma bisa ditaklukkan lewat keinginan rohani saudara. Makanya orang kalau melepas dari keinginan daging apapun bentuknya. Saya encourage buat saudara, masuk pada dimensi renungkan firman Tuhan siang dan malam. Saya menemukan ada satu anak muda datang, pastor doakan saya. Saya terikat dengan banyak hal keinginan daging saya. Saya bilang, keinginan daging gak bisa cuma dilepaskan dengan doa. Sebab saya sudah berulang kali berdoa buat orang yang terikat dengan keinginan dagingnya. Muncul lagi. Saya tanya Tuhan, kenapa ini muncul lagi? Ternyata keinginan daging cuma bisa dilepaskan dengan keinginan roh. Makanya kalau engkau ingin lepas dari keinginan dagingmu, semakin dekatlah dengan Roh Kudus. Sebab hanya Roh Kudus yang bisa lepaskan kita dari semua keinginan daging. Sebab banyak saya menemukan pertempuran manusia sekarang, mereka terikat dengan keinginan daging. Ternyata benar, Yesus untuk menghajar semua strategi iblis buat dia. Untuk supaya dia tergoda dengan keinginan dagingnya. Yesus matikan dengan satu perkataan ini. Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari apa? Firman Allah. Di sini saya semakin yakin bahwa setiap orang, setiap manusia yang mau bebas dari semua bentuk keinginan daging, dekatin pribadi Allah, yaitu Roh Kudus setiap hari, maka keinginan dagingmu akan bebas. Ya. Engkau pasti lepas kalau engkau dekatin pribadi Roh Allah itu Roh Kudus untuk engkau dilepaskan. Dan lewat tentunya kebenaran firman Tuhan. Dan saya melihat bahwa ternyata Yesus setiap menyerang perbuatan-perbuatan setan tipu muslihat, dia pakai firman Tuhan. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya meyakini bahwa firman Tuhan itu berkuasa dalam segala area kehidupan kita. Apapun bentuknya. Kalau saudara hidup dengan firman dan menghidupi kebenaran itu, maka kebenaran itu akan menuntun engkau untuk melihat apa yang menjadi janji Tuhan menjadi bagian dalam hidupanmu. Sebab memang benar dalam kitab Lukas menceritakan, Lukas pasal ke-8, bahwa ada jenis-jenis orang yang menerima firman Tuhan. Ada jenis-jenis orang yang menerima firman Tuhan. Alkitab Lukas menceritakan, ada yang sudah dengar firman Tuhan, tapi firman Tuhan itu jatuh di apa dikatakan firman? Coba kita baca Lukas pasal ke-8 ayat 13 dan 14 berkata begini. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang setelah mendengar firman Tuhan itu, dia menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Jadi ada gelombang pertama ini. Ini diceritakan di Alkitab bahwa ada orang-orang mereka sudah percaya kepada Tuhan tetapi tidak berakar di dalam firman Tuhan. Orang-orang jenis ini adalah orang-orang yang happy-nya kalau mereka itu ramenya datang ke gereja kalau lagi di blessing oleh Tuhan. Kelompok orang ini hanya suka datang ke rumah Tuhan kalau diberkati oleh Tuhan. Orang-orang ini hanya datang sama Tuhan karena mereka bilang, yes, bisnis saya diberkati oleh Tuhan. Yes, saya mengalami mujizat dari Tuhan. Yes, saya dipromosi oleh Tuhan. Tapi saya mau kasih tahu, ketika masalah datang, situasi yang tidak menyenangkan datang, masihkah engkau cintakan firman Tuhan? Masihkah engkau cari Tuhan dalam situasi yang sulit? Makanya benar kata firman Tuhan. Ada orang-orang yang dengar firman Tuhan. Dia happy. Ya, yes, firman Tuhan ini adalah bagian kehidupan saya. Karena dia sedang diberkati Tuhan. Tapi coba kalau lagi keuangannya lagi seret. Dompetnya lagi kosong. Dagangannya nggak ada. Nggak seperti biasa. Ya mungkin ya yang lagi sedang bekerja sebagai sales. Belum ada job dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, masihkah kita mau bilang Tuhan itu baik?
Masihkah kita katakan yes Tuhan itu hadir? Kalau engkau tidak berakar dalam firman Tuhan. Seperti jenis inilah yang kata firman Tuhan. Mereka percaya sebentar saja dalam masa pencobaan. Nah ini bicara tentang apa? Masa pencobaan. Bilang sebelah kiri kanan. Engkau akan masuk dalam masa pencobaan. Bilang. Karena begini, untuk membuktikan kita bahwa kita terkoneksi dengan Tuhan, kita akan melihat bahwa benar enggak kita terkoneksi dengan Tuhan. Benar enggak kita betul-betul terkonek dengan Tuhan. Sederhana tandanya, engkau akan menghadapi masa pencobaan. Kalau engkau tertanam di dalam firman Tuhan, terkoneksi dengan firman Tuhan, masa pencobaan datang, engkau cuma bilang, itu masa lalu saya. Saya sudah dimenangkan dari kehidupan lama saya. Kebenaran sudah memerdekakan saya. Oh iya, orang-orang yang sudah lepas dari rokok, masa pencobaan datang, ada godaan-godaan itu datang. Ada teman-teman kita yang belum bertobat, ada teman-teman kita yang masih hidup dalam kegelapan, akan goda saudara. Dan mereka bilang, ayo coba lagi lah. Ini bukan di gereja, ini di pinggir jalan. Ini lagi hujan-hujan ini cobalah, gak apa-apa. Satu batang hajar aja, gak ada pendeta di sini. Tapi kalau ada kebenaran dalam hatimu berkata bahwa benar kata firman Tuhan. Barang siapa membinasakan bait Allah maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah itu kudus dan bait Allah adalah kamu. Kalau dia tahu kebenaran itu maka disodorkan adalah hal-hal yang membuat merusak hidupnya, merusak kesehatannya. Kebenaran itu akan berkata, sorry, saya gak ada di situ lagi. Bahkan mungkin ada di level yang lebih tinggi lagi. Mungkin ada teman-teman yang belum bertobat dan kita bergaul dengan mereka dan mereka sodorkan. Ini malam minggu, ini hari Sabtu daripada kita gak kemana-mana. Yuk kita pergi ke puncak yuk. Kita cobain ada cewek-cewek muda di sana yang kita bayar, kita bisa lakukan apa aja. Enggak, di sini enggak ada, di tempat yang lain saya lihat. Kalau saudara naik ke puncak ada lampu senter yang kedap-kedip. Itu ada tanda-tanda signal di situ tuh. Dan kemungkinan besar orang kalau dia tidak hidup dengan firman Tuhan dan takut akan Tuhan. Daripada kita garing-garing begini yuk. Iseng-iseng. Sini sih gak ada, dari wajah-wajah saudara-saudara hidup benar semua di hadapan Tuhan. Bilang sebelah kiri kanan kita orang benar. Nah hanya orang-orang yang tertanam dalam kebenaran firman Allah yang akan menolak dosa, yang akan menggoda saya dan saudara. Seperti Yesus ketika digoda, dia gak tertarik dengan itu. Karena dia tahu bahwa hanya kebenaran yang memerdekakan perjalanan hidupan saya dan saudara. Jadi kalau saudara ingin menang dalam perjalanan hidup ini, terkoneksi dengan firman Tuhan. Terkoneksi dengan firman Tuhan. Sebab hanya firman Tuhan yang bisa membuat hati nuranimu itu berbicara begitu kencang dan begitu kuat. Oh iya, hanya orang-orang yang terkoneksi dengan Tuhan, hati nuraninya akan bicara ketika sudah mulai melangkah pada hal yang negatif. Apalagi ada teman-teman yang memang sukanya adalah narkoba. Dan kau berteman dengan mereka. Dengarkan ini, dia akan bawa Anda untuk terikat dan terjerat. Pertama dia bilang udah free, gak apa-apa buat kamu. Gak usah bayar, free. Pertama iya free, kedua free. Ketiga Anda sudah kecanduan, itu gak free lagi. Narkoba itu akan ikat saudara. Sini enggak, saya cuma ngomong ada orang di luar sana. Kayaknya saudara senyum-senyum tersipu-sipu, saya khawatir ini senyum-senyum tersipu-sipu itu apa itu maksudnya? Apa saudara sedang terikat dengan narkoba? Bertobat! Sebelum Anda hancur dengan narkoba. Tempat-tempat rehab yang saya kunjungi membuktikan, kasihan mereka harus dikurung 1,5 tahun untuk supaya mereka boleh disembuhkan dari narkoba.
Hanya kebenaran yang memerdekakan saudara untuk hidup dalam kebenaran. Makanya jangan coba-coba sebelum Anda hancur. Lihat saudara Lukas 8 ayat 14. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Dan di dalamnya pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan. Dan kenikmatan hidup. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Ini ada kloter yang kedua. Masih dengar firman Tuhan. Masih rajin ke gereja. Masih dengerin khotbah. Duduk di gereja. Tapi saya mau kasih tahu kalau engkau tidak tertanam baik benar dalam kebenaran firman Allah. Ini ada serangan yang kedua akan menghampiri saudara. Firman Tuhan kata yang jatuh di semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu, dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Apa yang menghimpit firman Tuhan itu? Kekhawatiran. Orang kalau sedikit-sedikit khawatir berarti tandanya Anda tidak percaya kepada firman. Sedikit-sedikit khawatir Anda tidak percaya kepada firman Allah. Sebab kekhawatiran tidak akan menambahkan iman dalam hidupan saudara. Sebab firman Allah katakan orang yang hidup dalam iman ada orang yang penuh percaya yakin. Yes, utuh bahwa Tuhan sumber pertolongan saya dan saudara. Khawatir, sedikit-sedikit khawatir. Batuk sedikit. Jangan-jangan COVID saya ini, COVID ini. Saya jangan-jangan COVID ini. Padahal dia tidurnya gak normal. Harusnya tidur jam 9 ya tidur subuh. Jadi bangun ya masih kunang-kunang. Mutar-mutar, kenapa saya kunang-kunang? Loh kurang tidur. Kemudian kita mulai tangking-tangking. Setan apa yang masuk di pikiran saya? Pergi kau setan kunang-kunang. Padahal Anda sendiri yang bikin. Bukan setan. Terkadang setan tuh bilang, waduh dia yang bikin, dia tangking-tangking saya nih. Coba bilang sebelah kiri kanan, ada orangnya enggak di sini? Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, ini jenis orang yang kedua. Dia masih datang dengerin firman Tuhan tapi khawatir aja. Keluar rumah sedikit-sedikit khawatir. Jangan-jangan saya dirampok nih. Jangan-jangan ada penjahat nih. Kan memang hari-hari ini kan aneh kan. Meleng sedikit rumah gak dijaga selesai. Banyak viral kan di TikTok. Tolong dong mobil saya plat ini sedang dirampok. Dan memang keadaan situasi seperti itu hari-hari ini di negeri kita. Ngeri-ngeri sedap. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya bicara ini karena saya melihat dan menemukan situasi kita di sekeliling kita sedang tidak baik-baik aja. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu mau dekatin firman Tuhan, dekati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan setengah-setengah. Kalau saudara mau cari Tuhan seriously, dekatin Tuhan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah. Sebab orang yang setengah-setengah sama dengan orang yang bimbang. Bisul sedikit kena di kaki, di tumit. Aduh jangan-jangan tumor nih. Jangan-jangan ini tumor nih. Wih tadi di sini, sekarang sudah di sini. Padahal dia terlalu banyak makan telur. Proteinnya kebanyakan, makanya bisul. Orang khawatir tuh begitu tuh. Makanya saudara duduk di tempat ini. Tapi kalau saudara sering-sering diserang dengan kekhawatiran. Ya mesti bertobat sama Tuhan. Tuhan ampuni saya sering-sering khawatir. Kalau memang benar-benar ada di antara saudara yang sudah divonis dokter. Kansermu ini 3 bulan kamu mati. Itu pun jangan khawatir. Tuhan yang ciptakan hidupmu. Nasib hidupmu tidak ditentukan dokter. Nasib hidupmu ditentukan oleh Tuhan. Dokter cuma bisa analisa.
tapi hidupmu ada di tangan Tuhan. Saya menemukan orang yang kena kanker karena dia percaya ada di komunitas yang sehat, yang benar, yang selalu kasih motivasi. Ada Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada mujizat. Sembuh tuh lewat masa krisis. Benar, dokter dipakai Tuhan untuk menjadi kepanjangan tangan. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhanlah sumber kehidupan kita. Dokter bisa kasih obat nih, obat ini manjur buat kamu sembuh. Kalau Tuhan tidak blessing obat itu, belum tentu ada mujizat Allah terjadi. Libatkan Tuhan sebagai sumber pertolongan kehidupanmu dalam perjalanan hidupmu. Maka jenis-jenis ini tidak akan terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Jadi kalau saudara ke gereja bukan karena hari Minggu harus ke gereja, bukan. Saudara ke gereja karena saudara kepingin menyembah dan memuliakan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara datang ke gereja karena saudara sedang menghadapi situasi yang sulit kemudian datang ke gereja. Bukan karena saudara datang ke gereja, saudara kepingin menyembah Tuhan. Itu motivasi kita untuk datang ke gereja. Saudara, saya menemukan bahayanya jika manusia tidak berakar dalam firman Tuhan. Ada beberapa bahaya. Dan saya kategorikan ada ciri-ciri orang kalau tidak berakar dalam firman Tuhan yang kuat. Yang pertama, orang yang tidak berakar di dalam kebenaran firman yang Tuhan. Ciri pertama adalah pengejaran orang itu kalau datang ke rumah Tuhan itu cuma kepingin blessingnya. Dia hanya, saya mau diberkati di gereja. Tapi dia lupa bahwa dia harusnya ketemu kepada sumber berkatnya. Bukan blessingnya, tapi yang membeli berkat itu yang saudara harus temui. Yang setuju katakan amin. Sebab saya khawatir kalau saudara datang cuma sekedar blessing, giliran gak di blessing, percayalah saya. Percayalah bahwa saudara tidak akan datang lagi sama Tuhan. Karena pengejaran orang-orang yang tidak berakar itu seperti itu. Pengejarannya hanya berkat Tuhan. Yang kedua, ciri orang yang akarnya tidak terkoneksi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua ada kekhawatiran. Tadi saya sudah jelaskan. Yang ketiga, orang yang tidak terkoneksi dengan baik dengan firman Tuhan, cepat tersinggung. Sini nggak ada, di luar sana. Coba bilang sebelah kiri kanan, kamu sering tersinggung nggak? Orang kalau sering tersinggung berarti dia nggak berakar benar dalam kebenaran firman Tuhan. Suaminya ngomong baik-baik, tersinggung. Istrinya ngomong baik-baik, bukan tersinggung, tersungging. Sampai berhari-hari, berminggu-minggu gak mau ngomong. Cengeng. Tepat tersinggung karena apa? Dasarnya gak kuat. Oh ya. Saya menemukan itu. Kemudian orang yang akarnya tidak kuat kepada terkoneksi dengan firman Tuhan, cepat kecewa. Jika tidak sesuai dengan keinginannya. Waktu orang itu gak temukan yang dia inginkan, dia kecewa. Sombong lu. Cuman itu aja gak mau berbagi. Cepat tersinggung coba. Cepat kecewa. Kalau dia tidak temukan apa yang dia inginkan. Bapak-bapak kalau engkau cepat kecewa, dengarkan akarmu gak kuat. Kecewa sama istri, kecewa sama anak, kecewa sama mantu, kecewa sama mertua, kecewa sama tetangga, hati-hati. Sampai jangan kecewa sama Tuhan. Akarmu gak kuat, makanya kamu mesti berakar dengan kuat. Orang yang akarnya gak kuat tentang firman Tuhan itu selanjutnya adalah gak suka dinasehati. Ngapain lu nasihat-nasihati? Emangnya lu pendeta? Masa nasihatin gua? Ibu-ibu, bapak-bapak. Yang punya tangan coba, yang punya telunjuk. Coba angkat tinggi-tinggi yang punya telunjuk. Tinggi-tinggi yang punya telunjuk, saya kepingin lihat yang punya telunjuk tinggi-tinggi. Taruh di sini, sama-sama taruh di sini. Taruh di sini sama-sama bilang,
Bertobat, bertobat, bertobat. Halo? Karena kalau nggak begitu kita nggak sadar-sadar. Rajin ke gereja tapi aduh cepat tersinggung, kecewa. Apaan ini? Orang yang akarnya nggak kuat terkoneksi dengan Tuhan. Suka instan. Semuanya mau cepat. Gak ada yang mau ikutin proses. Bilang sebelah kiri kanan, jangan suka yang instan. Orang setiap hari makan mie instan juga, cepat gede. Tapi idiot. Cepat gedenya. Karena orang sekarang kepinginan instan. Halo. Hey, Yesus itu maunya proses. Oh dia sampai ke Via Dolorosa aja proses kok. Dia lewati semua penderitaan, proses. Tapi dia menang di Golgota. Dia buktikan kepada penguasa setan tipu muslihat. Dia Tuhan, dia pengendali dunia ini. Maka setiap orang yang percaya kepada firman Allah, engkau diberi otoritas kemenangan oleh Tuhan. Jangan mau ditipu oleh semua bentuk keinginan daging manusiawi kita. Yang terakhir, ciri-ciri orang yang dangkal, tidak terkoneksi dengan Tuhan. Dia cepat mengiyakan jika keinginan daging yang ditawarkan. Kalau bicara keinginan daging, bolehlah. Pastor, ini ada project nih, 1M. Wih, boleh juga tuh. Tapi caranya nggak benar. Caranya mesti bohong. Mau nggak? Coba bilang sebelah kiri kanan, mau nggak? Tapi kalau hati nurani ada kebenaran, waktu ditawarin dengan situasi seperti itu langsung bilang no. Itu bukan cara orang yang benar. Itu cara orang kafir, orang yang tidak kenal Tuhan. Orang penjahat sukanya di situ. Dapat keuntungan, yang penting saya untung, yang lain mau mati terserah mereka. Enggak, di sini semua kita orang-orang baik. Saya cuma kasih tahu aja. Sebentar keluar dari tempat ini ingat, kita orang kok semakin kecil suaranya? Saya curiga ini semakin kecil suaranya. Wah, haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menemukan semakin jauh orang itu dengan kebenaran, semakin kuat orang itu diikat oleh dosa dan kelemahan. Sekali lagi, saya menemukan statement ini dan saya merenungkan itu bahwa ternyata dan saya menemukan seperti itu, semakin jauh orang itu dengan kebenaran firman Tuhan, semakin kuat orang itu diikat oleh dosa dan semua keinginan hawa nafsu. Makanya jangan jauh dari firman Tuhan. Dekat sama firman Tuhan. Supaya setan tidak cengkram saudara. Suami-suami, istri-istri dengarkan ini. Zaman sekarang itu seperti belut. Kalau saudara pernah pegang belut. Pernah makan belut? Nggak mau. Tapi yang pegang, pernah lihat pegang belut? Nggak juga. Buka di YouTube, lihat belut. Saya pernah pegang belut, saya pegang ekornya, tiba-tiba udah di ujungnya. Licin. Hari-hari ini suami-suami, istri-istri kalau engkau tidak takut, tidak dasarnya firman Allah, licin hari ini. Hari ini istrimu digendong. Tapi kalau tidak takut atau dipegang tangannya, atau digendong. Kalau engkau tidak takut, tidak ada kebenaran dalam hidupnya. Sama aja suami istri. Hari-hari ini kan ngeri-ngeri sedap. Pastor minggu kemarin masih saya gendong pastor ke gereja. Dia gandeng. Dia gandeng pastor, mesra sekali pastor. 2 minggu kemudian dia digandeng sama pria lain. Bilang sebelah kiri kanan, enggak ada orangnya di sini. Tapi kalau ada di sini bertobat. Sebelum murka Tuhan datang. Bertobat.
Jangan tunggu kaki buntung dulu baru bertobat. Jangan tunggu buta dulu mata baru bertobat. Jangan tunggu jalannya terseok-seok. Pastor, saya mau ikut live group pastor. Tapi udah begini-begini. Waktu masih gagah, masih sehat, masih berjalan dengan baik. Ayo dong ikut live group. Apa tuh live group? Enggak, mendingan tidur di rumah. Bilang sebelah kiri kanan, sudah ikut live group belum? Coba bilang. Live group itu tempat wadah yang paling luar biasa loh di GSC Bethlehem. Ada banyak orang diberkati di live group. Makanya yang tidak bergabung di live group rugi. Karena di live group kita belajar banyak hal. Yang setuju katakan amin. Sebaliknya semakin dalam orang itu dengan kebenaran, semakin orang itu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Dan saudara mungkin katanya begini, apa yang kita lakukan pastor supaya kita tetap terkoneksi dengan Tuhan begitu baik? Yang pertama, apa yang akan kita lakukan supaya kita, saya dan saudara terkoneksi dengan baik dengan Tuhan? Yang pertama saya temukan, orang itu akan terkoneksi kalau orang itu punya apa yang disebut dengan antusiasme atau antusias. Sama-sama katakan antusias. Kalau saudara dengar kalimat ini, apa yang di benak saudara tentang kalimat ini? Antusias. Apa yang ada di benak saudara? Ada orang di sini. Kok saya bertanya saudara diam kayak marah sama saya? Kalau menurut saudara yang di sebelah sini, kalau saudara dengar kata antusias, apa yang ada di pikiran saudara? Come on. Antusias. Nggak mengerti. Nggak mengerti bahasa Indonesia. Saya perlu pakai bahasa Yunani. Bro, antusias itu apa bro? Berambisi. Boleh. Bro, antusias itu apa menurut bro? Antusias. Nggak mudeng juga. Saya pindah di sini. Di tengah sini antusias itu apa bro? Semangat. Wih keren banget. Jadi saudara, orang kalau mau terkoneksi dengan Tuhan, benar kalimat ini. Harus semangat. Sama-sama katakan semangat. Tahu saudara bahwa kata semangat itu ada dalam kebenaran firman Tuhan. Orang kalau semangat itu ada gairah yang tanpa batas. Jadi hari-hari ini dengarkan, setan sedang bunuh kita semua. Setan sedang hajar kita semua. Supaya apa? Supaya kita kehilangan semangat. Semangat baca firman Tuhan, semangat berdoa, semangat bersekutu, semangat berkomunitas. Sedang dihajar habis-habisan hari-hari ini. Saya membuktikan, ada orang-orang diajak untuk bersekutu, pastor. Mendingan tidur, ngapain tuh persekutuan-persekutuan kayak gak ada kerjaan. Anda sedang diikat oleh setan. Dia sedang lumpuhkan kekuatanmu. Ayo baca firman Tuhan setiap hari WPDA. Sama aja WPDA nggak WPDA. Begini-begini wae hidup. Anda sedang dibunuh oleh kuasa kegelapan. Keinginan dan antusias semangatmu sedang dihancurkan oleh setan. Anda bilang begini, ayo dong kita berdoa merasakan kuasa Tuhan. Itu tuh sama aja, itu tetangga sebelah itu Kristen, Karistan itu. Begitu-begitu aja. Hei, nasibmu, masa depanmu tidak ditentukan oleh tetanggamu. Nasibmu, masa depanmu ditentukan oleh dirimu sendiri. Bersama dengan Tuhan yang panggil engkau hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengarkan ini, setiap orang yang terkoneksi dengan Tuhan, selalu ada pembelaan, pertolongan, dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan orang itu. Yang setuju katakan amin. Oleh sebab itu saudara kasih dalam Tuhan, sesegera mungkin untuk ambil keputusan untuk cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Cintai firman Tuhan lebih dari segalanya. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, next dilihat sini saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menemukan bahwa orang-orang yang bersemangat,
firman Tuhan katakan Sefanya 2 ayat 1-3. Bersemangatlah dan berkumpullah hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang ditiup. Sebelum datang atasmu murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan hai semua orang yang rendah hati di negeri. Yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan. Carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Saudara, semangat itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan saya dan saudara. Cobaan boleh datang, masalah boleh bertubi-tubi kalau Anda punya semangat. Semuanya itu bisa kita lewati dan lompati. Kadar semangat juang yang ada dalam hati saudara. Bersama dengan Tuhan yang memanggil saudara untuk hidup dalam kebenaran. Maka Dia akan memberikan kemenangan dalam kehidupan saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Bilang sebelah kiri kanan, semangat, semangat, ayo semangat. Semangat saudara. Sebab antusias itu, semangat itu adalah memiliki gairah dan kegembiraan besar. Saya melihat bahwa orang-orang kalau semangat dan hatinya penuh dengan gairah, antusias yang luar biasa dan hatinya penuh dengan kegembiraan, orang itu akan mengerjakan apapun pekerjaannya, dia bisa kerjakan begitu cepat. Karena apa? Ada semangat yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Lukas 8 ayat 15 berkata begini. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu. Menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Haleluya. Ini jenis yang ketiga. Orang yang hatinya subur, hatinya dipersiapkan, hatinya mempersiapkan untuk menyambut atau menerima firman Allah dengan sungguh-sungguh. Maka Alkitab katakan dia akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Yang setuju katakan amin. Jadi saudara yang kasih dalam Tuhan. Orang yang mau tertanam dengan Tuhan. Dia akan mengalami keubahan. Keubahan dari mana? Dari dalam hati. Dan waktu hatinya diubahkan, firman itu mengubah hati orang itu, maka akan masuk ke dimensi lebih dalam lagi. Maka sifat dan karakter orang itu akan menghasilkan buah. Buah apa? Bukan buah kedondong. Bukan buah manggis. Tapi Alkitab cerita ada buah roh. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Yang setuju katakan amin. Jadi ada buah itu yang harus dialami. Ada buah itu yang harus dia rasakan. Yang kedua adalah orang kalau dia mau terkoneksi dengan Tuhan sungguh-sungguh. Selain dia punya semangat, tetapi yang kedua adalah apa yang diusahakan oleh orang itu akan dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena akarnya benar, pijakannya benar. Maka apapun dikerjakan oleh tangannya, dibuat Tuhan berhasil. Jelas pemazmur katakan, Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ia menghasilkan buah pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang dibuat oleh orang itu, dibuat Tuhan berhasil. Kenapa kita nggak berhasil? Kenapa kita gagal? Kenapa nggak maksimal apa yang Tuhan janjikan menjadi bagian saya dan saudara? Kemungkinan besar ada hal yang belum benar dalam kehidupan saudara. Dan saudara, saya menemukan orang kalau hidup dalam kebenaran yang sesungguhnya, waktu dia dengar firman Tuhan itu ada di pikirannya dan ada di hatinya. Maka ketika ada masalah datang, dia bisa berkata, yes, dia bilang begini. Orang yang suka merenungkan firman Tuhan di pikiran hatinya, hasilnya akan mengubah karakternya dan menjadi karakter seperti Kristus. Yang kedua, orang yang selalu firman Tuhan diucapkan dari perkataannya dari dalam. Dia berkata sesuatu karena dia hidup dalam firman Tuhan. Mujizat itu dia bisa demonstrasikan dengan ucapannya. Yang tidak ada akan menjadi ada. Yang sakit akan disembuhkan. Yang lemah diberi kekuatan dan pemulihan. Karena apa? Selain firman Tuhan direnungkan mengubah hidupnya. Dan waktu dia berucap tentang apa yang menjadi doanya, maka ucapannya itu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin.
Terakhir. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu 4 keturunan dan beribu-ribu keturunan. Selamat datang terkoneksi dengan Tuhan. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya merasakan di tempat ini Roh Allah sedang bekerja. Firman Tuhan sedang berbicara buat saudara. Saya sudah selesai berbicara. Tapi saya merasakan ada Roh Allah yang sangat kuat hadir di tempat ini. Kalau ada di antara saudara mendengarkan suara firman Tuhan pada kesempatan ini dan saudara merasa bahwa aduh kebenaran ini buat saya. Dengarkan ini kairos Tuhan buat engkau. Jangan tinggalkan ruang ini sebelum engkau mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Jangan tinggalkan ruang ini sebelum engkau berkata, Tuhan saya mau terkoneksi dengan Tuhan. Tuhan saya mau terkoneksi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan saya capek dengan hal-hal yang saya sedang hadapi hari-hari ini. Karena saya jauh dari firman Tuhan. Hari ini berapa banyak dan terus saudara mau komitmen di hadapan Tuhan. Dan berkata, Pastor saya mau komitmen dengan Tuhan. Saya mau rajin lagi baca firman Tuhan. Saya mau rajin lagi berdoa. Saya mau rajin lagi ketemu Tuhan. Angkat tanganmu. Khusus mereka yang mau terkoneksi dengan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan sebagai deklarmu di hadapan Tuhan. Ambil janji di hadapan Tuhan hari ini dan katakan, Tuhan hari ini sebelum aku keluar dari ruangan ini saya komitmen Tuhan. Saya mau jadikan firman Allah segala-galanya dalam hidupan saya. Angkat tinggi-tinggi sebagai komitmenmu di hadapan Tuhan. Saya ingin berdoa buat saudara. Bapakku melihat Tuhan tangan-tangan yang terangkat malam hari ini. Engkau tahu apa yang sedang mereka gumuli hari-hari ini. Hamba berdoa dari tempat ini, Tuhan tolong mereka. Teman-temanku semua yang mengangkat tangan. Ikutin doa saya, Tuhan Yesus. Malam hari ini saya berjanji. Di hadapan Tuhan. Yang memberikan nafas kehidupan buat saya. Jangan ambil hidup saya Tuhan. Sebelum saya terkoneksi benar di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus ini hidup saya. Jamah hati dan pikiran saya. Supaya hidup benar seperti firman Tuhan. Sejak hari ini saya mengambil keputusan. Saya mau cinta Yesus lebih dari segalanya. Tuhan Yesus, penuhi hati saya. Dengan roh yang menyala-nyala mencintai Tuhan. Di dalam nama Yesus. Aku minta malam hari ini. Roh Kudus jamah hati dan seluruh hidupan saya. Dalam nama Yesus. Lepaskan dan bebaskan saya. Dari semua yang menghalangi saya. Dalam nama Yesus lepaskan saya. Dari semua bentuk keinginan daging lepas. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.